baju-baju yang Janet yang sudah tidak terpakai, alhamdulillah sudah berada di teman-teman yang membutuhkan. Alhamdulillah. Mungkin Janet juga nggak mungkin juga kan nge-spill gitu, bajunya udah Janet bagi-bagiin. Tapi teman-teman, jika berkenan, karena itu kan bajunya baju yang bekas Janet pakai sekali dua kali, kemarin Janet bagi-bagi gratis bajunya. Perasaan ini galaunya luar biasa, Masya Allah. Bukan karena memikirkan nilai nominal sama sekali, enggak, bukan. Tapi tanggung jawab kita gimana ini. Akhirnya pulang dari Bandung, aku cerita sama suami di perjalanan. Setelah bercerita sama alam ya, aku narik energi alam, bermuhasabah diri. Tiba-tiba besok paginya angin itu udah kayak sejuk banget, Masya Allah. Aku nggak pernah ngerasain angin sesejuk itu. Hati damai, tenang. Di dalam pikiran ini kayak bener-bener kayak di reset, clear banget gitu, kayak kok aku kayak ngerasa tenang banget gitu, kayaknya aku mantep lah di situ. Dan nggak ada siapapun yang tahu, cuma aku sama Allah yang tahu. Kemudian pas di jalan menuju ke Jakarta, aku bilang, sayang, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ceritain, saya sekarang tenang, nggak tahu kenapa hilang di pikiran rasa ketakutan, kekhawatiran. Insya Allah aku udah bulat untuk berhijab. Dan pertama kali yang suami dengar seperti itu ya, dia langsung nangis, terharu, langsung kayak pecah tangisnya di situ. Nggak bisa berkata-kata lagi, dia langsung meluk. Ya. Hidayah memang harus kita jemput, teman-teman. Jadi untuk baju-baju yang lamanya seperti apa? Kamu jualin ya? Didonasi apa dijual apa seperti apa? Jadi sebenarnya saya nggak mau bahas ini sih. Takutnya jadi malah ntar dikomeninnya yang beda-beda ya. Ntar disangkanya ria atau segala macam. Tapi insya Allah baju-baju yang Janet yang sudah tidak terpakai, alhamdulillah sudah berada di teman-teman yang membutuhkan. Alhamdulillah. Mungkin Janet juga nggak mungkin juga kan nge-spill gitu, bajunya udah Janet bagi-bagiin. Tapi teman-teman, jika berkenan, karena itu kan bajunya baju yang bekas Janet pakai sekali dua kali, kemarin Janet bagi-bagi gratis bajunya. Bener-bener Janet kasihin ke orang yang bener-bener membutuhkan. Salah satunya kemarin di Bandung, dan kemarin sempat mampir di Purwakarta. Janet lagi opening di sana, salah satu bisnis Janet sebagai rasa syukur Janet. Kemudian Janet bawa baju di situ, silahkan yang mau ngambil ambil aja, Masya Allah. Dan ada cerita mengharukan, teman-teman. Buat kita mungkin ya hal sepele nih, kayak baju yang kita pakai, kita selalu aduh bajunya ini aja, bajunya jelek, ngelihat orang lain, selalu membandingkan dengan orang lain. Tapi Janet ada satu hal yang kemarin Janet benar-benar ngerasa, ya Allah, ada satu orang yang lagi Janet pas-pasin bajunya, siapa yang cocok nih bajunya, siapa tahu ada yang butuh. Tiba-tiba ada perempuan datang nyamperin ke Janet di antara kerubungan orang ya, pada rebutan bajunya. Baju yang Janet pegang adalah baju yang Janet suka banget, jaket. Masya Allah, orang pada rebutan kanan kiri, tapi ternyata kalau belum rezeki ya, Masya Allah teman-teman, yang dapat tuh ibu-ibu yang di belakang yang baru datang. Mbak, saya belum kebagian, dia bilang gitu. Masya Allah, ibu ini siapa dan dari mana saya nggak tahu. Tiba-tiba, ukurannya kayak cukup di ibu tersebut. Akhirnya aku kasih, Bu, Ibu, maaf ya Bu ya, ini sepertinya bajunya cukup di ibu yang satu ini. Janet kasihin dong. Ketika dia pegang, ya Allah, Masya Allah, dia sambil nangis. Ini buat keponakan saya, Mbak. Buat keponakan, buat mbaknya aja. Soalnya bajunya udah agak lusuh gitu kan, mungkin udah capek dia. Saya pakein, coba Mbak pakai dulu. Sambil dia malu, sambil gemeter tangannya, ya Allah, katanya. Masya Allah, Mbak cantik, aku bilang itu, Mbak pakai ini. Tiba-tiba dia teriak, gitu kan, semua orang pada ngeliatin, teriak, dia kayak seneng banget. Kemudian dia lari dan ngambil bawaannya berupa karung yang sangat besar banget, Masya Allah. Mungkin sesuatu hal yang buat kita sudah tidak berguna lagi, buat orang lain itu berharga, Masya Allah. Kita nggak ada yang tahu, teman-teman. Makanya sekecil-kecil apapun yang kita punya,
jangan sampai jadi mubazir gitu. Tapi Janet mungkin udah punya pikiran belum dalam waktu berapa tahun kemudian bakal keluar dari dunia hiburan dan fokus jadi ibu rumah tangga nih? Kalau jadi ibu rumah tangga mah udah aku jalanin dari pas nikah gitu. Cuma sebenarnya kalau nyanyi ini bukan sekedar nyari uang ya teman-teman. Kalau buat Janet nyari nyanyi itu passion gitu. Ketika Janet bisa nyanyi menghibur orang gitu, kayak Janet jadi manusia. Kenapa? Ya itulah, passion tuh membuat orang jadi kayak ngerasa dihargai, jadi ngerasa jadi, oh aku tuh dibutuhkan. Karena apa? Karena aku masih pengen terus berkarya menghibur gitu. Jadi alhamdulillah suami juga support kalau masih Janet pengen nyanyi, katanya boleh sambil nyanyi. Dan itu pun ternyata alhamdulillah teman-teman, kemana-mana aku sama suami punya komitmen untuk bisa bareng-bareng. Jadi kalaupun aku lagi nyanyi, aku bisa tetap memenuhi kebutuhan suami, makannya, apanya, suami pun bisa tenang lihat aku gitu. Begitupun ketika suami lagi ada meeting dan seminar, ya aku harus bisa menjadi istri yang baik. Aku nemenin, bahkan kalau suami tuh sekarang punya kebiasaan, sayang, ayo ikut aja meeting yuk, ikutlah. Aku ngapain? Aku bilang, ini sampai berjam-jam loh. Sesuatu hal yang mungkin kalau misalnya kita tidak didasari oleh perasaan tanggung jawab dan sayang sih nggak mungkin kita ngelakuin hal yang sama ya, maupun suami nungguin Janet ataupun Janet nungguin suami. Tapi kita ngelakuinnya enjoy aja. Tapi pilih-pilih masih Ya? sekarang untuk nyanyi, pilih-pilih. Alhamdulillah teman-teman. Jadi sekarang aku balikin lagi nih ke klien-klien. Bapak, Ibu, Teteh, Akang, misalnya sekarang Janet berhijab gitu, tetap menyanyikan lagu-lagu yang sama sebetulnya. Cuma penampilannya aja yang sedikit berbeda dan pembawaannya aja juga udah jadi beda gitu, karena tetap akan jadi Janita Janet yang dengan komunikasinya lucu-lucuannya gitu. Kalau lagi bercanda ya kayak gitu tetap ya. Alhamdulillah sih ada beberapa yang masih malah aku pengennya ngundang Janet yang sekarang gitu, malah untuk acara-acara ini cocoknya Janet gitu. Akhirnya Masya Allah, ya Allah mah nggak pernah inilah, kalau ngasih rezeki nggak akan pernah salah gitu di waktu yang tetap ngalir ya kan ya. Masya Allah teman-teman, ini satu lagi ya buat teman-teman yang baru mau berhijrah, ini nikmatnya luar biasa. Nggak akan kita nemuin lah mau uang segunung pun, untuk orang yang nggak pernah cukup mah nggak akan pernah puas hatinya. Tapi kalau kita udah cukupin nikmat sama Allah, dicukupin nikmatnya, hidup jadi kayak nggak buru-buru gitu, kayak tenang, kayak kita udah tahu nih porsian kita tuh sama Allah hari ini udah dikasih rezeki segini gitu. Jangan pernah takut dengan berhijab terus kita kehilangan pekerjaan, jangan pernah sekalipun. Aku seperti itu. Yang ada gimana caranya kita harus bertumbuh terus, lingkungan kita jaga, sikap dan mindset kita, soft skill kita terus asah, kayak gitu sih. Tapi untuk pakaian sendiri biasanya sekarang lebih kemana sih? Jangan kan muslim ya baju, jarinya lebih seperti apa gitu? Fashion hijabnya gitu. Fashion hijabnya Insya Allah ini Janet nggak mau mubazir, jadi baju-baju yang masih bisa dipakai setelah Janet berhijab masih bisa Janet mix and match sebenarnya. Tinggal mungkin lengannya yang panjang, terus yang bikin nyaman adalah ya karena beda ya. Kalau dulu tuh ribet dengan rambut ya kan, orang bisa menghabiskan 2 jam sendiri loh untuk ul rambut dan segala macam gitu. Tapi dengan berhijab, selain untuk memberikan ketenangan, ikatan kita sama Allah, ketaatan kita, baju juga jadi kayak lebih nyaman, lebih aman aja gitu. Tinggal kalau misalnya masih orang berpikiran negatif kita udah berhijab, ya mungkin ada yang salah dengan orang tersebut gitu. Makasih teman-teman. Ya, yuk. Makasih. Iya, sami-sami. Satu.